Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu 'ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga dicurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka sayang, seperti Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Bapak, Ibu, sebenarnya rekan-rekan saya punya belajar bermanfaat dari Lamongan. Saya salah satu mahasiswa UIN sekarang. Saya jurusan manajemen dakwah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sudah berfirman, tadi yang saya sudah bacakan, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu yakni berpuasa. Berpuasa apa Bapak Ibu? Yakni berpuasa bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang terdahulu itu sudah diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, yakni supaya untuk bertakwa. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mewajibkan atas kita berpuasa itu sudah diwajibkan pada zaman-zaman orang terdahulu, supaya agar kita untuk bertakwa kepada Allah, supaya kita iman kita lebih bertakwa. Ibu, pada Ramadan kali ini ada hadis yang menerangkan bahwasanya kita itu harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kita harus bunga, kita harus melihatkan kebungaan kita harus menampakkan kejayaan kita karena datangnya bulan Ramadan, di mana datangnya itu hanya setahun sekali. Seperti yang diterangkan pada hadis Nabi oleh Rasulullah SAW, man fariha bi dukhulil Ramadan harramallahu jasadahu ala bira. Barang siapa yang bergembira atau berbahagia pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan jasadnya di api neraka. Jadi Bapak Ibu siapa saja yang bahwasanya pada bulan Ramadan dia berbahagia, oh ini sudah waktu Ramadan, dia dalam hatinya sangat senang, maka jasadnya akan diharamkan untuk masuk neraka.
Allah Ta'ala mengharamkan. Dulu ada kisah pada zaman Nabi, dikisahkan bahwasanya dulu itu ada orang yang dimana pada waktu Ramadan dia ini selalu menggunakan menggunakan pakaian serba putih. Setiap bulan Ramadan, mulai awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan habis. Dan ditanya, wahai bulan, kenapa Anda menggunakan pakaian serba putih saat Ramadan? Dia menjawab bahwasanya saya memakai serba putih pada saat Ramadan itu merupakan bentuk rasa bahagia saya, bentuk rasa sumringah saya bahwasanya setelah masuk pada bulan Ramadan. Dan oleh karena itu, karena dia selalu memakai pakaian serba putih pada bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Allah ridho atas apa yang dilakukannya, akhirnya dia masuk surga. Dan Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim itu kita harus mempunyai 5 fondasi, yang dimana fondasi itu untuk memperkuat iman kita, memperkuat agama Islam kita. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, bahwasanya qala Rasulullah SAW yaqulu bunyan Islam ala khamsin. Jadi agama Islam itu didirikan atau dipondasikan atas 5 dasar. Jadi ibu yang atau bapak yang ingin memperkuat agama Islamnya, ingin membuat untuk fondasi kokoh agama Islamnya, maka bisa melaksanakan 5 perkara ini. Yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yani bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu, bersaksi dalam Islam itu bukan hanya kita melihat, tapi kalau di dalam Islam bersaksi itu adalah meyakini dalam hati, melafalkan dalam lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Itulah yang dinamakan bersaksi. Ketika ada orang yang ingin masuk Islam, kok dia hanya berucap dalam lafaz, tidak dengan hatinya, itu tidak termasuk bersaksi atau tidak termasuk dengan syahadat. Jadi kita harus meyakini dalam hati, melafalkan dalam lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Yang kedua yakni wa iqamis shalah. Iqamis shalah yakni menunaikan salat atau mendirikan salat. Karena dari itu karena kita ketahui bahwasanya amal pertama kali yang dihisab itu adalah salat. Maka dari itu marilah kita menjaga salat kita. Mari kita berkokoh fondasi kita dengan melaksanakan salat. Yang ketiga yakni wajibus zakat. Yang ketiga yakni mengeluarkan zakat. Bapak Ibu, jadi yang untuk memperkokoh keimanan, untuk memperkokoh agama Islam, kita itu harus senantiasa mengeluarkan zakat. Seperti yang biasanya kita laksanakan pada bulan Ramadan, bahwasanya itu ada zakat fitrah yang hukumnya itu wajib. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk mengeluarkan zakat fitrah, bisa diberikan ke masjid atau sedekah atau bermanfaat. Yang keempat yakni wahidul baiti. Dalam hadis itu ada yang mengatakan itu wahidul baiti dulu atau bahwa iman puasa Ramadan.
Yang pertama hajjul baiti yaitu haji bagi yang mampu. Ibu-ibu untuk memperkuat fondasi keimanan itu kita bisa melaksanakan haji bagi yang mampu. Tidak usah kita tidak harus kita itu haji, karena haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi bahwa dari ibu yang sudah mampu, alangkah baiknya segera untuk melaksanakan haji. Dan yang terakhir yakni wasomi Ramadan. Ini berpuasa pada Ramadan. Jika yang dilaksanakan kita sehari-hari itu merupakan salah satu cara kita untuk memperkuat fondasi kita. Nah, jadi puasa Ramadan ini berbeda dengan puasa yang lain. Yang pertama, puasa Ramadan itu niat saja. Kita itu harus sebelum melaksanakan suatu perkara. Kalau di niat yang lain, misal kita niat sholat, kita niat melakukan sesuatu, itu kan harus bersamaan dengan suatu perkara yang dilaksanakan. Tapi kalau di bulan Ramadan ini berbeda. Kalau niat Ramadan itu kita harus sebelum masuknya waktu puasa. Nah, sebelum saya akhiri, saya punya syair agar kita bisa lebih kuat untuk melaksanakan sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tenang orang belum sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin percuma ayu orang belum sholat. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin yang punya anak yang berloro, mungkin anaknya yang percuma anaknya kalau ganteng, percuma kalau anaknya itu cantik, bermata cantik menawan, tapi kalau mau sholat itu percuma saja. Nah itu loh yang dari kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, bahwasanya kita itu harus berbahagia atas datangnya pada bulan Ramadan. Kita harus menampakkan kebahagiaan kita pada bulan Ramadan. Yang kedua yakni kita harus memperkokoh keimanan kita dengan 5 dasar tadi. Yang pertama yakni dengan syahadat. Yang kedua yakni yang kedua yakni sholat. Yang ketiga kita zakat, yang mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Mungkin itu bapak ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.